Seorang Kristen menyebut saya penyembah setan karena video saya tentang janda miskin yang memberi persembahan di bait suci. Pesan tersebut masuk ke filter karena berisi hujatan. Tanpa membalas apa-apa, langsung saya hapus. Saya tidak mengerti bagian mana dari video saya yang membuat seseorang menyebut saya penyembah setan. Ya, saya mengatakan janda miskin itu bukan panutan, tapi korban manipulasi. Biar saya tambahkan tentang janda miskin itu. Yang belum nonton, silahkan dicari video saya sebelumnya. Bahkan ada lagu yang saya buat tentang janda miskin tersebut. Anda bisa mendengarkannya. Anda bisa membaca kisah janda miskin ini di Markus 12, ayat yang ke-38 sampai 44. Yang perlu Anda pahami adalah, saat Yesus mengkritik ahli Taurat, dan saat ia menunjuk kepada janda miskin itu adalah kejadian yang sama. Terjadi di waktu dan tempat yang sama, dan memiliki pesan yang sama. Naskah asli Alkitab tidak memiliki batasan perikop atau pasal. Dan harus diakui pembagian perikop, seperti halnya penempatan tanda baca, pada karya terjemahan sangat dipengaruhi oleh tafsir seseorang. Pertanyaannya, apakah benar Yesus memuji janda miskin itu karena ia mempersembahkan seluruh hartanya ke bait suci? Apakah ayat 42 dan 43 adalah sebuah pujian? Sebelum Anda membaca ayat 42 dan 43, Anda harus lebih dahulu membaca ayat 40. Saat Yesus menyebut ahli Taurat sebagai orang yang telah menelan rumah janda. Ayat 42 dan 43 adalah ucapan Yesus di depan para muridnya untuk menunjukkan contoh dari orang yang diperdaya oleh ahli Taurat, yang hartanya ditelan habis atas nama ibadah. Yesus tidak mengatakan pendapatnya tentang persembahan si janda miskin tersebut kepada semua pendengarnya. Yesus mengatakan itu khusus kepada muridnya, sesuai ayat 43. Mengapa Yesus harus menunjukkan fakta itu kepada murid-muridnya? Karena mereka sedang dipersiapkan untuk menggembalakan kawanan domba Allah, sampai gembala agung itu dinyatakan. Karena Yesus tidak mau muridnya menelan rumah para janda seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Ahli Taurat sudah memanipulasi orang dengan tradisi manusia sedemikian rupa, sehingga seorang janda miskin yang seharusnya menerima persembahan malah memberi sampai ampas terakhir dalam hidupnya. Demi apa? Demi kayu dan kemenyan. Ya, jangan heran. Pendeta atau pastormu mungkin tidak tahu ini. Celakanya banyak pendeta atau pastor mengajarkan bahwa persembahan janda miskin itu digunakan untuk menolong janda lainnya. Jika Anda menceritakan ini kepada rabi Yahudi, mereka pasti tertawa terbahak-bahak. Karena dari 13 kotak persembahan yang ada di bait suci, tidak ada satupun yang digunakan untuk keperluan menolong janda miskin. Jika Anda bertanya kepada rabi Yahudi, Anda akan tahu jadi apa uang yang dipersembahkan itu. Karena hanya 2 kotak di dalam bait suci yang memungkinkan untuk persembahan yang sesuai dengan cerita Alkitab. Itu bukan pajak bait suci, juga bukan uang sisa pembelian hewan kurban. Dan janda miskin itu hanya memberi sedikit ke kotak yang ada di dekat kotak persembahan orang-orang kaya. Jadi, ya, janda miskin itu menaruh uang ke kotak untuk persembahan, kayu, atau kemenyan. Hanya itu alternatifnya. Katakan kepada saya, mengapa Yesus yang hanya berjarak beberapa langkah di dekat janda itu, dengan pandangan bebas, tidak menyapa janda miskin itu? Yesus dan para murid bisa melihat dari dekat apa yang dilakukan janda miskin itu. Sangat detail. Namun, sangat menyedihkan, tidak ada komunikasi apa-apa antara janda miskin tersebut dengan Yesus. Apakah kehadiran Yesus saat mengajar di bait suci merubah hidup janda miskin itu? Tunjukkan pada saya apa yang berubah. Janda miskin itu tetap akan sibuk dengan bait suci, ada atau tidak ada Yesus di sana. Janda miskin itu sangat menyukai tradisi manusia yang dibuat oleh ahli Taurat. Itu masalahnya. Apakah Yesus mengucapkan kata-kata seperti yang dia ucapkan saat hidup seseorang berubah? Dosamu sudah diampuni. Imanmu telah menyelamatkanmu. Imanmu telah menyembuhkanmu. Keselamatan ada pada rumah ini. Atau, apakah Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan akan diingat dimanapun Injil diberitakan? Tidak ada kata-kata seperti itu bagi janda miskin tersebut. Yesus pernah bercerita tentang seseorang yang memberikan persembahan sampai tidak ada lagi uang tersisa untuk merawat orang tuanya. Markus 7 ayat 10 sampai ke 11. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban.
yaitu persembahan kepada Allah. Menurut Anda, siapa kamu yang Yesus maksud? Jika seseorang melakukan apa yang ahli Taurat ajarkan kepada mereka, yaitu mempersembahkan hartanya yang bisa dia gunakan untuk merawat orang tuanya, lalu menukarnya dengan kayu dan kemenyan, apakah Yesus akan memujinya? Tidak. Yesus akan menunjukkan kepada murid-muridnya hal tersebut sebagai contoh, agar sebagai gembala mereka tidak meniru hal tersebut. Mereka tidak boleh menelan harta orang miskin atas nama ibadah apapun. Apakah persembahan seperti itu yang diajarkan oleh ahli Taurat berasal dari ajaran Musa? Bukan. Itu tradisi manusia. Yesus sendiri menyebutnya sebagai tradisi manusia. Fakta bahwa janda miskin itu memberi 2 peser, dan Yesus menyebutnya lebih banyak dari pemberian orang kaya, itu adalah sebuah sindiran. Janda miskin itu menanggung beban lebih berat dari orang-orang kaya. Namun, apakah janda miskin itu menanggung beban yang Yesus berikan? Atau beban itu berasal dari ahli Taurat? Siapa yang Yesus katakan tentangnya bahwa orang tersebut telah meletakkan beban yang berat yang tak terpikul pada orang lain? Ahli Taurat. Anda bisa membacanya sendiri di Lukas 11 ayat yang ke-46. Dan Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan dihukum lebih berat. Lalu ada orang berkata kepada saya, memangnya janda miskin itu salah apa? Dengarkan ini, Yesus tidak menyalahkan si janda miskin. Dia menyalahkan ahli Taurat. Jika di gerejamu ada seorang janda miskin, sekali lagi janda miskin, dan dia diperdaya sehingga dia tersihir, dan mau menyerahkan seluruh hartanya demi panggung gereja yang lebih mewah, kira-kira siapa yang akan Tuhan salahkan? Tentu pendeta atau pastor yang mengajarkan hal tersebut. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, lalu hanya ada 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur, apakah menurut Taurat 9 orang kusta lainnya salah? Tidak. Justru, memang mereka seharusnya datang menunjukkan diri mereka kepada para imam. Lalu mengapa Yesus mempertanyakan kemana 9 orang lainnya itu? Jika Yesus saja mempertanyakan 9 orang kusta lainnya, padahal mereka melakukan apa yang Musa perintahkan, apakah Yesus harus memuji si janda miskin tersebut yang menyerahkan semua miliknya demi tradisi manusia? Ya, tradisi manusia. Karena Anda tidak akan menemukan perintah terkait 13 kotak persembahan yang ada di bait suci. Itu tidak ada di kitab Musa maupun kitab nabi-nabi. Saya tidak keberatan disebut menyembah setan. Menurut saya itu pujian. Karena ada tertulis, Matius 10 ayat yang ke-25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saya bukan orang yang menelan rumah orang miskin sampai tinggal remah atas nama ibadah. Saya bukan orang yang mengajar Taurat agar bisa mengumpulkan uang persembahan. Saya tidak tertarik dengan bait buatan manusia. Saya yakin Anda baru kali ini mendengar cerita persembahan janda miskin dengan kacamata yang berbeda. Ya, saya tidak menerima ajaran yang saya paparkan ini dari gereja. Saya bukan anggota organisasi gereja manapun. Saya tidak diajar oleh pendeta atau pastor manapun. Saya tidak tertarik untuk mengeluh-elukan aliran Kristen manapun. Saya hanya peduli firman Tuhan. Dan itu yang saya sampaikan. Jadi kalau Anda baru mendengar hal ini dari saya, ya saya tidak heran. Cerita janda miskin ini punya arti tersendiri buat saya, karena saya mengenal seorang janda yang hidupnya dirusak dengan ibadah lahiriah dan tradisi manusia seperti itu. Jika Anda, orang gereja manapun, tidak suka dengan apa yang saya katakan, adililah dengan adil. Tunjukkan di mana saya salah. Karena dari Roh Kudus yang sama tidak mungkin keluar ajaran yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Ajaran yang saling bertentangan hanya dihasilkan oleh hikmat manusia, bukan dari Roh Kudus. Ujilah sendiri dan hakimi dengan adil. Saya Oscar Sorens, Tuhan memberkati.